Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, guys, di sini kita akan membahas tentang supervisi backup. Langsung saja tonton ya videonya. Selamat siang. Boleh saya masuk, Pak Fajar? Selamat siang. Ya, silahkan Pak Azki. Silahkan duduk. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya, Pak Fajar. Sebelumnya maaf mengganggu waktu, Bapak. Saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya ingin Pak Fajar membantu saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Tentu saja Pak. Dengan senang hati saya akan membantu Pak Azki. Jadi bagaimana Pak Azki? Apa yang bisa saya bantu untuk Pak Azki? Jadi begini, Pak. Tahun ini saya mengajar bahasa Inggris di kelas 10. Kemarin saya mengadakan ulangan harian 1 dan hasilnya sangat tidak memuaskan. Beberapa orang memang mendapat nilai yang tinggi bahkan 100. Namun lebih banyak yang memperoleh nilai di bawah rata-rata. Ketika saya perhatikan anak yang memperoleh nilai di bawah rata-rata, saya merasa memang ketika saya mengajar mereka ramai sendiri, tidak fokus mendengarkan penjelasan saya. Hal ini membuat saya bingung apakah RPP yang saya buat tidak cocok diterapkan di kelas, ataukah dalam pelaksananya yang saya tidak bisa menguasai kelas. Oleh karena itu, saya meminta bantuan Pak Fajar untuk meluangkan waktunya di sekolah untuk mensupervisi ketika saya mengajar di kelas. Dengan senang hati saya akan membantu Pak Azki. Hal tersebut juga merupakan tugas saya sebagai kepala sekolah. Saya juga bangga kepada Bapak seperti Pak Azki yang telah berterus terang menceritakan permasalahan yang dihadapi dan tidak ragu untuk meminta bantuan kepada saya. Saya berharap guru-guru yang lainnya akan seperti Pak Azki. Bolehkah saya melihat RPP-nya? Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas sanjungannya. Saya menyusun RPP sendiri tentunya berdasarkan SK KD yang ada. Indikator sendiri saya buat mengacu pada KD buku yang saya pakai, kemampuan anak serta ketersediaan media pembelajaran yang menunjang. Guru menyerahkan RPP yang telah dibuat yang akan digunakan untuk pertemuan berikutnya di kelas kepada kepala sekolah. Bagus Pak Azki, sudah banyak mempertimbangkan aspek-aspek dalam pembelajaran dan sudah bisa membuat RPP sendiri. Apakah Bapak membutuhkan bantuan pengamatan di semua aspek keterampilan mengajar? Saya ingin mengetahui sejauh mana keterampilan ceramah di depan kelas yang saya miliki, dan bagaimana keterampilan saya menjelaskan materi kepada siswa sudah cukup atau tidak, bagaimana keterampilan saya dalam mengelola kelas dan berinteraksi dengan siswa. Baik, bagaimana mengenai instrumen observasi yang akan digunakan Pak Azki? Format instrumen penilaian ketika saya mengajar di kelas terkait dengan keterampilan ceramah, pengelolaan kelas dan interaksi dengan siswa. Pak Fajar menuliskan aspek yang masih kurang ketika saya mengajar sehingga nanti bisa digunakan dalam melakukan perbaikan pengajaran. Bagaimana, Pak Fajar? Baiklah, saya setuju dengan Pak Azki. Kemudian, kapan saya bisa masuk ke kelas Pak Azki untuk melakukan supervisi ini? Saya mengajar bahasa Inggris di kelas 10, Jumat jam setengah 10. Apakah Pak Fajar mempunyai waktu luang pada hari itu? Iya, saya bisa melakukan supervisi untuk membantu Pak Azki pada hari Jumat. RPP ini saya bawa pulang untuk saya pelajari lebih lanjut dan saya akan menyalin instrumen observasi yang telah kita buat bersama ini. Baiklah, Pak Kepala Sekolah, semua masalah yang saya alami sudah saya ceritakan.
Terima kasih atas kesediaan Pak Fajar membantu saya dan sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama Pak Azki. Masalah Anda di sekolah juga merupakan masalah bagi saya. Mari kita bekerja sama mengatasi masalah yang ada untuk menciptakan sekolah yang bermutu. Baik, kalau begitu saya permisi dulu Pak Fajar. Iya Pak Azki, silahkan. Langsung saja kepada observasi kelas. Kepala sekolah dan guru memasuki ruang kelas 10 bersama-sama dan mengucapkan salam. Sekian dari penjelasan materi hari ini. Kesimpulan materi hari ini sudah disampaikan dengan baik oleh Bapak. Apakah ada pertanyaan? Tidak Pak, semuanya sudah sangat jelas. Baiklah, terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menemani kita belajar selama 2 jam ini. Bagaimana perasaan Pak Azki ketika mengajar tadi? Saya sedikit grogi, walaupun saya sudah berusaha menghilangkan rasa grogi, namun tetap saja ada. Saya tidak terbiasa mengajar di kelas diamati oleh Bapak Kepala Sekolah. Tidak terlihat seperti itu Pak. Hari ini Bapak mengajar dengan baik. Ini RPP yang Pak Azki berikan kepada pertemuan awal. Kemarin saya telah menganalisis RPP yang telah Bapak buat dan ternyata sudah bagus. Dilihat dari tujuan pembelajarannya pun sudah terwujudkan dalam pengajaran yang Ibu berikan tadi pagi. Namun sesuai dengan kesepakatan keterampilan yang telah kita kontrakkan pada awal pertemuan, bagaimana perasaan Pak Azki? Apakah Pak Azki sudah merasa terlaksana semua dengan baik? Saya sudah mengajar sesuai dengan RPP dan kemampuan yang saya miliki. Saya sudah melakukan interaksi dengan siswa, menjelaskan dengan baik, melakukan tanya jawab dan memperhatikan kondisi kelas. Saya sudah rasa cukup terlaksana dengan baik, namun saya masih tetap bingung mengenai nilai ulangan yang banyak di bawah rata-rata. Bagaimana Bapak Kepala Sekolah? Ini adalah video yang tadi Bapak mengajar. Sekarang kita bisa melihat Bapak berapa anak yang mendengarkan duduk di depan memang fokus pada pembelajaran sehingga mendapatkan nilai baik, namun pada sisi paling kanan, kiri, dan belakang dari deretan tempat duduk siswa, kebanyakan siswa tidak fokus terhadap pembelajaran. Ada yang tidur, sibuk berbicara dengan temannya. Mungkin pada sisi-sisi ini di kelas yang tidak mendapatkan perhatian dari Bapak. Iya, memang saya juga merasa sering mendengar keributan dari sisi-sisi ini. Namun saya kira mereka masih mendengarkan saya karena biasanya tatapan matanya masih mengarah kepada saya. Bagaimana kalau Bapak lebih memperhatikan di sisi-sisi tadi, seperti lebih banyak bertanya kepada siswa di sisi itu sehingga siswa terpancing motivasinya untuk fokus mendengarkan supaya bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Selain itu, Bapak juga harus dapat membagi pandangan ke sisi-sisi tadi lebih sehingga tidak memberi kesempatan siswa untuk lengah mencari kesibukan sendiri. Baik Pak, saya akan mencoba melaksanakan saran-saran yang telah diberikan oleh Bapak. Baiklah Pak, saya mohon pamit dulu karena ada jam mengajar di kelas, senang bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah. Baik, silahkan Pak. Senang juga bekerja sama dengan Bapak.